Saat Anda mendekati usia 60 dan lebih, siapa yang benar-benar bisa diandalkan? Di masa muda, kita cenderung berpikir bahwa keluarga, teman dekat, dan orang-orang yang sudah lama dikenal akan selalu ada untuk mendukung kita. Namun, begitu memasuki usia 60-an, banyak hal dalam hidup yang berubah secara tak terduga. Orang-orang semakin sibuk, prioritas berubah, dan dukungan yang dulu kita andalkan mungkin tidak sekuat yang kita harapkan. Pada video ini, kita akan membahas 6 pilar utama yang bisa memberi dukungan lebih stabil dan konsisten seiring bertambahnya usia. Tujuannya bukan untuk menjauh dari orang lain, melainkan untuk menyadari dari mana sebenarnya rasa aman yang sesungguhnya datang, serta memastikan Anda tidak merasa terabaikan ketika sangat membutuhkannya. Dengan membangun 6 pilar ini, Anda akan menciptakan fondasi yang kuat dan mandiri, yang akan membantu Anda menghadapi segala tantangan hidup dengan rasa percaya diri yang tinggi. Tonton sampai akhir, karena 6 pilar ini bisa mengubah cara Anda memandang sistem dukungan pribadi. Setelahnya, Anda akan merasa lebih diberdayakan dan siap menghadapi apapun yang datang. Mari kita mulai. Pilar 1, keamanan finansial Anda. Sumber dukungan yang paling dapat diandalkan bukanlah orang lain, tetapi kemandirian finansial Anda. Meskipun kekayaan tidak dapat menjamin kebahagiaan, hal itu memberikan rasa aman, kebebasan, dan ketenangan pikiran yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Ketika Anda semakin tua, Anda akan menyadari bahwa bergantung pada keluarga untuk bantuan finansial bukanlah pilihan yang dapat diandalkan. Anak-anak Anda memiliki kewajiban finansial dan tanggung jawab keluarga mereka sendiri. Meskipun mereka ingin membantu, mereka mungkin tidak selalu bisa memberikan dukungan yang Anda butuhkan. Misalnya, Richard, seorang pria berusia 72 tahun yang selalu percaya anak-anaknya akan membantu jika ia menghadapi kesulitan finansial. Ia telah mendukung mereka selama kuliah dan memberikan bantuan lainnya. Namun, ketika sebuah masalah kesehatan yang tak terduga menguras tabungannya, ia meminta bantuan mereka, namun ternyata mereka juga sedang menghadapi kesulitan finansial. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi kehidupan memiliki tantangan yang tak terduga. Karena itu, memiliki stabilitas finansial adalah pilar yang sangat penting. Ini bukan tentang menjadi kaya raya, tetapi tentang siap menghadapinya. Memiliki rencana darurat yang baik, pendapatan yang stabil, dan kemampuan untuk mengelola keuangan akan menjaga Anda tetap mandiri. Jika Anda sudah berusia lebih dari 60 tahun, pertanyakan, apakah saya memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi biaya tak terduga? Apakah penghasilan pensiun saya aman? Apakah saya sudah memitigasi risiko keuangan yang dapat merugikan? Pilar 2, kesehatan Anda. Ada satu hal dalam hidup yang tidak bisa digantikan oleh uang, kasih sayang, atau dukungan lainnya, kesehatan Anda. Setelah usia 60, tubuh Anda bisa menjadi sahabat terbaik atau justru hambatan terbesar. Tidak peduli seberapa baik keadaan keuangan Anda, jika kesehatan Anda menurun, kemandirian Anda akan hilang. Meskipun keluarga Anda sangat peduli, mereka tidak bisa berolahraga untuk Anda, menyiapkan makanan sehat, atau menghentikan proses penuaan. Tanggung jawab itu ada pada diri Anda sendiri. Banyak orang menunda menjaga kesehatan dengan anggapan bahwa orang lain akan datang membantu ketika dibutuhkan. Padahal kenyataannya, meskipun keluarga menyayangi Anda, mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak bisa terus-menerus menjadi pengasuh Anda. Oleh karena itu, menjaga kesehatan Anda adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk kesejahteraan jangka panjang. Ambil contoh Carol, seorang pria berusia 68 tahun yang dulu sangat aktif namun mulai mengabaikan kebugarannya setelah pensiun. Ia merasa masih punya waktu untuk kembali bugar, namun tiba-tiba ia merasa tubuhnya lemah, mobilitasnya terbatas, dan tugas sehari-hari menjadi sulit. Anaknya datang mengunjunginya ketika ada waktu, namun mereka tidak bisa menjadi perawatnya setiap saat. Carl akhirnya sadar bahwa untuk mempertahankan kemandirian, ia harus segera memperhatikan kesehatannya, bukan nanti, tetapi sekarang. Pilar 3, jaringan sosial Anda. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang yang lebih tua adalah menarik diri dari pergaulan. Hal ini bisa terjadi perlahan, teman-teman pindah, orang yang disayangi meninggal, dan sebelum Anda sadar, lingkaran sosial Anda semakin sempit. Isolasi diri dapat menambah rasa kesepian, yang seiring bertambahnya usia bisa sangat berbahaya. Kesepian dapat mempengaruhi suasana hati, kesehatan fisik, ketajaman mental, dan bahkan usia harapan hidup.
Mungkin Anda berpikir bahwa keluarga akan selalu ada untuk menemani Anda, namun kenyataannya anak-anak Anda juga memiliki kehidupan yang sibuk. Mereka menjalani karir, membesarkan keluarga mereka sendiri, dan mengatur banyak tanggung jawab. Mereka mencintai Anda, namun mereka tidak bisa menjadi satu-satunya teman dalam hidup Anda. Karena itu, penting untuk memiliki jaringan sosial yang kuat, teman-teman yang bisa diandalkan, yang selalu ada untuk berbagi kebahagiaan dan keceriaan. Coba lihat kisah Margaret, wanita berusia 73 tahun yang biasanya mengandalkan anak-anaknya untuk menemani. Meskipun mereka sangat mencintainya, karir dan tanggung jawab keluarga mereka membuat kunjungan menjadi lebih jarang. Margaret mulai merasa kesepian, menunggu telepon yang jarang datang. Alih-alih membiarkan dirinya terisolasi, ia membuat perubahan. Ia menyambung kembali persahabatan lama, bergabung dengan kelompok lokal, dan mulai hobi baru yang mempertemukannya dengan teman-teman baru. Pilar 4. Tujuan hidup Anda. Sumber dukungan yang seringkali terabaikan dalam hidup bukan berasal dari orang lain, melainkan dari rasa tujuan hidup yang Anda miliki. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 60, banyak orang mulai merasakan perubahan. Peran-peran yang sebelumnya memberi makna dalam hidup Anda, seperti menjadi orang tua, pekerja, atau pengasuh, mulai memudar. Pensiun datang, anak-anak mulai mandiri, dan kehidupan terasa lebih lambat. Tanpa arah yang jelas, perasaan kebingungan atau tidak berarti bisa datang begitu saja. Tidak peduli seberapa banyak kasih sayang yang diberikan oleh keluarga, mereka tidak bisa memberikan tujuan hidup untuk Anda. Tujuan hidup adalah sesuatu yang harus Anda bangun sendiri. Memiliki alasan untuk bangun setiap pagi, apakah itu passion, proyek, atau tujuan pribadi, akan menjaga pikiran Anda tetap aktif, emosi tetap terkontrol, dan hidup tetap berarti. Hal ini akan membuat Anda tetap terhubung dengan dunia, bukan hanya mengamatinya dari kejauhan. Ambil contoh George, seorang pria berusia 70 tahun yang sudah pensiun. Pada awalnya, ia senang bisa beristirahat setelah bertahun-tahun bekerja, namun tak lama kemudian ia merasa ada kekosongan. Hari-harinya terasa monoton, meski anak-anaknya sesekali mengunjungi, mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing. George akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia mulai menjadi relawan di sekolah lokal, mengajarkan anak-anak cara membuat sesuatu. Kegiatan ini memberinya tujuan baru untuk bangun setiap pagi, memberikan rasa berarti dan terlibat dalam hidupnya kembali. Pilar 5. Kekuatan emosional Anda. Hidup akan menguji Anda, tanpa memandang usia. Setelah 60 tahun, tantangan hidup tidak akan berhenti, hanya berubah bentuk. Persahabatan bisa memudar, orang yang kita cintai mungkin pergi, masalah kesehatan mulai muncul, dan kesepian bisa menjadi lebih terasa. Kenyataannya, seberapa banyak pun dukungan yang kita terima dari orang lain, kekuatan yang paling dapat kita andalkan adalah ketangguhan emosional kita sendiri. Kemampuan kita untuk beradaptasi, mengelola emosi, dan menemukan kedamaian dalam kesulitan akan membuat kita terus maju, bahkan saat hidup menghadirkan kejutan. Banyak orang berharap keluarga menjadi sumber kekuatan emosional, berpikir bahwa anak-anak, saudara, atau kerabat akan selalu ada untuk memberi dukungan. Namun kenyataannya, setiap orang memiliki beban dan tantangan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak selalu memiliki waktu atau sumber daya emosional untuk memberikan kestabilan yang Anda butuhkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan ketangguhan emosional. Helen, seorang wanita berusia 75 tahun yang kehilangan suaminya setelah 40 tahun bersama, adalah contoh yang baik. Awalnya, ia mencari dukungan dari anak-anaknya, namun seiring waktu ia menyadari bahwa mereka juga memiliki kehidupan dan kewajiban masing-masing. Meskipun mereka sangat peduli, ia tidak bisa terus bergantung pada mereka untuk sembuh dari rasa sedihnya. Alih-alih membiarkan kesedihannya menguasai, ia memilih untuk fokus pada proses penyembuhan diri. Ia bergabung dengan kelompok dukungan, mulai menulis jurnal, dan rutin berlatih rasa syukur. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ia tidak memerlukan orang lain untuk menyembuhkan kesedihannya, dia memiliki kekuatan dalam dirinya untuk melakukannya. Pilar 6. Kemampuan Anda beradaptasi. Kenyataan yang tak terbantahkan tentang hidup setelah usia 60 adalah bahwa segalanya akan berubah. Orang berubah, situasi bertransformasi, dan hal-hal yang dulu bisa diandalkan mungkin sudah tidak sekuat dulu. Untuk benar-benar berkembang dalam tahap kehidupan ini,
Sangat penting untuk melepaskan diri dari keterikatan pada masa lalu dan menerima kemampuan Anda untuk beradaptasi. Orang yang paling kesulitan dengan penuaan adalah mereka yang menolak perubahan dan terlalu terikat pada hal-hal yang sudah lama ada, daripada menerima apa yang ada sekarang. Mereka yang terbuka terhadap perubahan, tetap fleksibel, dan berani mencoba hal-hal baru, akan terus menemukan kebahagiaan dan kepuasan, tidak peduli apa yang hidup berikan. Seringkali, orang mengira bahwa seiring bertambahnya usia, mereka akan semakin kaku dalam kebiasaan dan cara berpikir. Padahal, pola pikir seperti itu bisa membatasi. Hal tersebut dapat menghalangi Anda untuk menemukan kesempatan baru, bertemu orang baru, dan mempelajari hal-hal baru yang bisa memperkaya hidup Anda. Menjadi lebih fleksibel bukan hanya soal menerima perubahan, itu juga tentang secara aktif mencari cara untuk berkembang bersamanya. Contoh lainnya adalah Frank, seorang pria berusia 78 tahun yang biasanya mengandalkan pertemuan tatap muka untuk menjaga persahabatan. Ketika banyak temannya berpindah atau meninggal, ia merasakan kehilangan yang besar. Namun, alih-alih menyerah pada rasa kesepian, ia memilih untuk beradaptasi. Ia mulai belajar menggunakan video call untuk berhubungan dengan keluarga, bergabung dengan grup diskusi sejarah online, dan bahkan menemukan teman baru dalam perjalanan tersebut. Kesimpulan, mencapai usia 60 dan lebih adalah sebuah perjalanan yang membawa pengalaman hidup yang luas, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Meskipun keluarga tetap menjadi bagian yang sangat penting, sistem dukungan yang paling dapat diandalkan adalah yang Anda bangun sendiri. Dengan menyiapkan dasar yang kuat, Anda memastikan diri Anda siap menghadapi tantangan hidup dengan cara Anda sendiri. Seiring bertambahnya usia, hidup memang akan berbeda. Namun dengan 6 pilar dukungan, keuangan yang stabil, kesehatan fisik, hubungan sosial, rasa tujuan hidup, kekuatan emosional, dan kemampuan beradaptasi, Anda bisa memastikan bahwa Anda tetap mandiri, berdaya, dan mampu menghadapinya apapun yang datang. Alih-alih terus bergantung pada orang lain, Anda akan menjadi sosok yang tegak berdiri, tangguh, dan mengendalikan hidup Anda, meskipun dalam keadaan apapun. Ini bukan tentang menjauh dari orang yang Anda cintai atau meremehkan pentingnya keluarga. Sebaliknya, ini adalah tentang memahami pentingnya 6 pilar ini dalam menjaga kesejahteraan Anda ketika kehidupan mulai tak pasti. Dengan memprioritaskan aspek-aspek ini, Anda akan membangun masa depan yang penuh dengan keyakinan, siap menghadapi tantangan tanpa ketergantungan berlebihan pada orang lain. Jadi, saat Anda memasuki fase hidup ini, ingatlah bahwa sistem dukungan yang paling kuat adalah yang Anda bangun untuk diri sendiri. Dengan fondasi yang kuat dalam 6 aspek ini, Anda akan memiliki kekuatan, kestabilan, dan keyakinan untuk tumbuh di segala usia, meskipun berbagai rintangan datang menghadang. Dengan pandangan ini, hidup setelah usia 60 bukanlah masa penurunan, melainkan waktu untuk tumbuh, memperlihatkan ketangguhan, dan menjalani hidup sesuai aturan Anda sendiri. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, memberi komentar, dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan konten-konten lainnya yang dirancang untuk memberdayakan Anda menjalani hidup terbaik di setiap tahap perjalanan hidup Anda. Tetap kuat, tetap tangguh, dan selalu ingat, yang terbaik masih akan datang.